Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Ini adalah merupakan materi bab 4 dari pelajaran IPA kelas 7 di semester ganjil. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan pelajari tentang perubahan akibat suhu. Nah, kita persiapkan bersama-sama, siapkan buku, alat tulisnya, buka di halaman bab 4 ya, tentang perubahan akibat suhu. Kita mulai bersama-sama ya. Nah, jika suhu benda naik, maka secara umum ukuran benda itu akan bertambah. Peristiwa inilah yang disebut dengan pemuaian. Nah, sekarang kita mulai dengan pemuaian yang terjadi pada zat padat. Contohnya, ini bisa kita lihat pada saat menuangkan air panas ke dalam gelas. Nah, untuk gelas tertentu, tiba-tiba gelas itu menjadi retak. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada gelas. Ya, jadi tidak merata pemuaiannya, maka akan saling berdesak-desakan. Memuainya tidak rata, maka akan terjadi retak pada gelas tersebut ya. Nah, untuk alat yang digunakan, yang biasa digunakan untuk mengukur pemuaian panjang zat padat, itu alatnya kita sebut dengan Massenburg. Ya, lanjut ya. Nah, umumnya benda akan memuai bila dipanaskan dan akan menyusut jika didinginkan. Pemuaian terjadi pada semua bagian benda, baik pada panjangnya, lebarnya, ataupun pada ketebalannya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, sambungan besi pada jembatan atau rel kereta api itu tidak akan dipasang rapat. Kenapa? Karena harus ada rongga agar cukup ruang untuk terjadinya pemuaian. Bisa dibayangkan kalau dipasang rapat, kemudian karena kena panas terus-menerus, maka besi itu akan memuai. Apa yang terjadi? Nah, rel itu akan bisa menjadi melengkung atau sambungan jembatan itu akan melengkung, maka ini akan sangat berbahaya bagi keselamatan orang yang lewat jembatan atau naik kereta tersebut ya. Lanjut ya, berikutnya. Sekarang kita lanjut ke bimetal. Kemarin sudah kita singgung ini bimetal. Bimetal adalah dua logam yang direkatkan menjadi satu, dan ketika dipanaskan maka dia akan melengkung ke satu arah, yaitu ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Ya, jadi yang koefisien muainya lebih panjang itu juga memuai lebih panjang. Yang koefisien muainya lebih kecil, dia memuainya lebih kecil, maka akhirnya kedua logam itu akan menjadi melengkung. Nah, koefisien muai panjang suatu zat ini adalah merupakan bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, pada bimetal ya, ini sering dimanfaatkan dalam termostat, misalnya pada alat pengatur suhu ruangan. Jadi dia menggunakan bimetal. Ya. Jadi kalau sudah dipanaskan, ruangannya menjadi, misalnya pada pemanas ya, pada pemanas, ini bimetal itu akan melengkung sehingga menyentuh menyentuh logam yang lain sehingga akan tersambungkan aliran listriknya, maka akan menyalalah pemanas tersebut. Begitu ya. Ini penggunaan bimetal. Lanjut. Ini adalah tabel dari koefisien muai panjang beberapa macam bahan. Ini bisa kalian lihat juga di halaman 148 dari buku paket kalian. Misalnya, kaca biasa itu 0,00009. Kaca pirek 0,000003.
aluminium 000026, kuningan 000019 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini kaca biasa dan kaca pirek ya. Kaca biasa koefisien muainya lebih besar, berarti dia lebih banyak ya, pemuaiannya lebih banyak. Kemudian kaca pirek itu pemuaiannya lebih kecil. Maka biasanya untuk wadah-wadah dari kaca yang tahan panas atau yang lebih tahan panas itu adalah yang terbuat dari kaca pirek ya. Lanjut ya. Nah, kalian lihat di halaman 148 dari buku paketnya. Nah, kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana cara menghitung koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu sama dengan pertambahan panjang benda tersebut dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Nah, kalau ditulis ini seperti ini. Koefisien muai panjang itu lambangnya alfa. Kemudian pertambahan panjang itu delta L dibagi per L0, ini adalah panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Kenaikan suhu adalah delta T. Nah, pertambahan panjang adalah merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. Diulang ya, pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, atau dalam lambang ini ditulis LT. LT ini adalah panjang akhir atau panjang pada suhu setelah dipanaskan dikurangi panjang pada suhu sebelum dipanaskan atau suhu mula-mula. Alfa itu sama juga dengan L1 dikurangi L0 dibagi L0 dikali delta T. Dengan kata lain, koefisien muai panjang sama dengan panjang setelah dipanaskan atau panjang akhir dikurangi panjang mula-mula dibagi panjang mula-mula dikali perubahan suhu atau kenaikan suhu. Ini delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni L atau panjang setelah memuai sama dengan L0 panjang mula-mula ditambah L0 dikali alfa koefisien muai panjang dikali delta T kenaikan suhu. Ya. Lanjut ya. Berikutnya ini ada contoh penerapannya, contoh soal ya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di halaman 149 dari buku paket kalian. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat dulu, ditulis dulu apa yang diketahui dulu. Yang diketahui dari soal tersebut adalah L0-nya, yaitu panjang mula-mula sama dengan 100 cm ini. Kemudian alfa atau koefisien muai panjang aluminium ini adalah 0,000025 per derajat Celcius. Kemudian ada delta T atau kenaikan suhu. Ini kita hitung dari suhu setelah dinaikkan 80 dikurangi suhu mula-mula 30. 80 dikurangi 30, jadi kenaikan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat lagi apa permasalahannya atau apa yang ditanyakan, yaitu menentukan panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius atau L1, panjang akhir ya. Berikutnya, strateginya seperti apa? Kita gunakan persamaan pemuaian. Karena ditanyakan
L1, maka kita pakai rumus L1. Nah, ini penerapannya. L1 sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Atau sama juga dengan 100 ditambah 100 dikali 0,000025 dikali 50. Sama dengan 100,125 cm. Jadi penyelesaiannya ya, ini panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Bisa dipahami? Iya. Kita lanjut. Benda yang berbentuk lempengan bila dipanaskan maka pemuaiannya adalah pemuaian luas. Nah, rumusnya sama, hanya diganti koefisiennya saja. Koefisien muai luas itu sama juga dengan 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian untuk benda yang mempunyai volume, misalnya berbentuk balok atau kelereng misalnya ya, yang bulat, maka bila dipanaskan pemuaiannya adalah muai volume. Rumusnya juga sama, hanya diganti koefisien muainya saja menggunakan koefisien muai volume yang sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair dan gas. Zat cair dan gas itu juga memuai jika dipanaskan. Kalian sering ya kalau di rumah ibu sedang memasak yang sayur yang ada kuahnya, itu kalau kepenuhan itu setelah mendidih airnya akan tumpah. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena zat cair itu mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Contoh yang lain. Ini untuk gas ya. Pada saat memompa ban sepeda, jangan terlalu keras agar bila gas dalam ban itu memuai, bannya tidak pecah. Penerapan yang lain adalah pada pengisian botol sirup atau minyak itu tidak usah diisi sampai penuh ya biasanya ya. Kalau dari di toko itu isinya tidak penuh, ada sedikit ruang untuk udara, jadi tidak dipenuhi semuanya dengan sirup atau minyak ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut dengan latihan soal. Nah, latihan soal ini kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian nanti kalian kirimkan ke ibu hasilnya, fotonya ya, dikirimkan foto pengerjaan kalian ya. Kalau kalian masih belum jelas dengan penjelasan ini tadi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Begitu ya? Iya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Selamat bekerja untuk mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.